Selamat belajar semuanya, bertemu lagi bersama Bu Yanti, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai teks puisi. Silakan semuanya dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Sebelum dimulai pada pembelajaran kali ini, sekarang perhatikan terlebih dahulu foto penyair berikut ini. Nah, di sini sudah Ibu sertakan. Lalu Ibu ingin bertanya, apakah kalian mengetahui atau mengenal sosok dalam foto di atas? Yang kedua, kalian mengetahui atau pernah membaca karya yang mereka hasilkan? Jika kalian sudah mengenal dan mengetahui sosok dan karya-karya yang mereka hasilkan, tentu akan menjadi bekal berharga dalam pembelajaran kali ini. Namun, jika belum mengenal serta belum mengetahui apa saja karya yang mereka hasilkan, kalian dapat mulai mendalaminya saat ini juga. Baik, sosok-sosok dalam kumpulan foto di atas adalah para penyair terkemuka di Indonesia. Mereka adalah para penulis terbaik yang telah menghasilkan banyak karya berkualitas. Beberapa puisi mereka menarik untuk dipelajari dan dikaji. Nah, pada bab ini kita akan mencoba untuk mempelajarinya. Sementara itu, dalam foto ini terdapat sastrawan Indonesia. Yang pertama ada W.S. Rendra, lalu ada Taufik Ismail, ada Sapardi Djoko Darmono, Chairil Anwar, dan sebagainya. Nah, kalian bisa mencari tahu informasi lebih dalam lagi terkait sastrawan Indonesia. Ibu pernah mendengar bahwa seseorang ada karena karyanya. Contoh, dalam pembelajaran kali ini, Ibu mengetahui beberapa sastrawan Indonesia, misalnya Sapardi Djoko Darmono, karena karyanya yang luar biasa. Tentunya, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar memahami pengertian dan karakteristik dalam teks puisi. Diharapkan nanti setelah pembelajaran, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan puisi, serta mengetahui karakter puisi, dan dilanjutkan dengan mampu membuat sebuah karya yang bagus dan yang sangat luar biasa atau yang sesuai. Pada kegiatan awal, kita akan mencoba mencermati dan membandingkan dengan sesama kedua teks berikut ini. Untuk teks yang pertama berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Darmono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Nah, untuk pembacaan puisinya ini beragam, tergantung berbagai orang yang membacakannya. Cara itu untuk teks yang kedua berjudul Setelah Dibawa ke Ruang Besar, karya Wildan Prasetya Putra. Kata ibuku, pagi adalah hari yang paling dinantikan banyak orang di dunia. Tapi aku dan teman-temanku di sini sepakat kami benci pagi. Karena di waktu pagi kami harus berpisah dengan ibu-ibu kami, berpisah dengan orang yang paling kami sayangi. Teman-temanku selalu menantikan waktu sore tiba, atau kata Mbak Rati, waktu senja. Tapi kami lebih suka menyebut sore saja. Kami tak begitu sering mendengar orang mengucapkan kata senja.
Di waktu pergantian cerah dan gelap, itulah kami bersukaria. Karena ada sepasang tangan cantik yang menggendong kami dan membawa kami kembali ke rumah. Kadang, saking tak sabarnya menunggu dijemput ibu, aku menangis. Seperti sore ini, Mbak Ratih pun selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dia memberiku mainan dan permen agar air mataku tak jatuh lagi. Tapi aku tetap menangis. Aku berjanji pada diriku sendiri akan menghentikan tangisku jika ibu sudah menjemputku. Kupandangi terus pintu ruang yang berwarna-warni dan ada berbagai lukisan-lukisan dan gambar-gambar lucu itu. Ibu belum juga datang. Ibu mengatakan, sayang sekali padaku setiap waktu. Katanya, aku anak paling ganteng sedunia. Berkulit putih, berambut lurus, dan calon pilot yang menerbangkan pesawat yang amat besar. Tapi, kenapa setiap hari ia meninggalkanku dan menitipkanku di tempat ini? Walaupun tempat ini lebih indah daripada rumahku, tapi aku lebih indah jika bersama ibu saja, bukan bersama Mbak Ratih. Ibuku bekerja di bank. Kata ibu, ia bekerja untuk memberikanku mainan yang banyak, permen dan coklat kesukaanku. Aku senang sekali mendengar itu. Dulu aku sempat dititipkan di rumah kakek dan nenek di kampung, yang jaraknya jauh sekali dan berjam-jam kalau naik bis. Tapi aku tak ingin bersama kakek dan nenek. Aku tetap ingin bersama ibu. Jadi, kukeluarkan teriakan dan air mata selama 2 hari berturut-turut. Akhirnya, usahaku berhasil. Ibu menjemputku lagi dan membawaku kembali ke kota. Ayahku sudah tak pernah kelihatan lagi. Suatu ketika, aku sangat kangen dengan ayahku. Di ruang tamu rumah kakek dan nenek, kami berkumpul. Ibu, di mana ayah? Tanyaku. Ayah pergi bekerja jauh sekali, jawab ibu. Bekerja kemana? Kok ayah tidak pulang, Bu? Tanyaku lagi. Ayahmu bekerja ke negeri yang jauh. Pulangnya lama sayang, kata nenek. Ayah ingin membangunkan kita rumah yang terbuat dari permen dan coklat sayang, sambut ibu. Mari kita doakan ayah, semoga ayah selalu bahagia di sana, kata ibu sambil mengusap-usap kepalaku. Aku hanya mengangguk-angguk dan tak mau bertanya lagi kepada mereka, sebab aku tidak ingin melihat kakek, nenek, dan ibu menangis. Aku heran kenapa orang yang bekerja harus ditangisi. Mungkin mereka kangen sama seperti rasa kangenku pada ayah. Kenapa orang dewasa juga suka menangis sama sepertiku? Yang jelas, ketika ayah pergi, ibu tak pernah berhenti bekerja. Tak ada hari libur bagi ibu. Aku heran, apa ayah tidak pernah memberikan uang kepada ibu? Lalu, uang siapa yang digunakan ibu untuk membeli coklat dan mainan setiap hari? Apa ayah jahat? Tapi, tidak mungkin Ayah orang baik dan menyayangi kami. Ayah tidak mungkin melantarkan kami dan membiarkan ibu membiayai hidupku sendirian. Sekian untuk pembacaan teks yang kedua ini. Kalian juga bisa memahami dan membacanya sendiri pada buku paket bahasa Indonesia atau melalui video ini. Kalian mencermati kedua teks di atas. Kalian dapat menuliskan perbedaan kedua teks tersebut dalam isian tabel di bawah ini. Silakan untuk tabelnya bisa dibuat, bisa ditulis di buku bahasa Indonesianya masing-masing. Nah, untuk isian yang pertama di sini nomor perihal teks 1 dan teks yang kedua. Lalu untuk perihal kalian bisa melihat dari bentuknya. Teks yang pertama di sini berbentuk baris atau larik ya, atau bait
Sementara teks yang kedua berbentuk paragraf atau alinea. Nah, ini sudah jelas ya, dilihat dari bentuknya pun sudah berbeda. Sementara untuk yang kedua, kita bisa dilihat dari pengaturan bunyi pada akhir. Nah, teks yang pertama ada akhiran bunyi I ya, atau vokal I bisa kalian lihat untuk teks yang pertama. Sementara teks yang kedua kira-kira terdapat atau tidak, atau akhiran bunyinya bagaimana jika ada. Nah, sementara itu poin yang ketiga kita bisa melihat dari bahasa yang digunakan antara teks satu dan teks yang kedua sama atau tidak. Jika berbeda, teks satu bahasanya bagaimana dan teks yang kedua bahasanya bagaimana. Poin keempat, makna. Nah, untuk poin yang kelima, kalian bisa menuliskan perbedaan yang lainnya ya. Sementara poin yang keenam juga sama. Simpulan pada pembelajaran kali ini, jadi puisi itu menurut KBBI dapat diartikan merupakan sebuah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, atau bisa saja kalau menurut Ibu puisi adalah karya sastra indah dan penuh makna. Nah, sementara itu kalian bisa menyimpulkan sendiri menurut kalian pengertian puisi itu apa. Silakan ditulis dalam buku catatan bahasa Indonesianya masing-masing. Oke, setelah itu di sini setelah kita mengetahui pengertian dari puisi, kita juga bisa melihat bahwa puisi itu ternyata adalah bentuk teks yang pertama. Tadi yang bentuk teks yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapakdi Djoko Darmono. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Ibu rasa kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan puisi, beserta kalian juga sudah paham karakteristik puisi. Sekian. Tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.